Selamat malam semuanya, teman-teman beserta Ibu dosen. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan judul tentang pengaruh sosial media marketing, review dan lifestyle terhadap keputusan pembelian pada konsumen Fordura Store di Denpasar. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikade Dwi Juliantari, NPM 18321222004. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Eka Agustini, MPM 18321222005. Perkenalkan, nama saya Septi Naziha, NPM 18321222006. Perkenalkan, nama saya Iko Mangmugasiri Purnama, NPM 18321122042. Perkenalkan, nama saya Nikomang Adistasia Tripramesti Utami dengan NPM 19321222169. Selanjutnya, bab 1, yaitu latar belakang. Yang pertama, pemasar perlu merumuskan, mensegmentasi pasar, memperkirakan kebutuhan, keinginan, preferensi konsumen dalam pasar target, merancang, dan menguji produk yang memuaskan kebutuhan pasar. Yang kedua, dilihat dari perkembangan bisnis, e-commerce memiliki peningkatan pendapatan setiap tahunnya dan diprediksi akan terus mengalami kenaikan terus-menerus hingga tahun 2020 mendatang. Dengan demikian, bisnis e-commerce dapat dikatakan adalah bisnis yang menjanjikan di masa ini dan yang akan datang. Yang terakhir, bisnis fashion memiliki potensi besar dan cukup mudah untuk diluncurkan. Dilihat dari besarnya demand dari pasar yang tidak kunjung padam. Meskipun demikian, faktanya bisnis ini terbilang penuh sesak, dengan persaingan sengit terhadap toko-toko seperti Mayhem Store, Hanaka Store, dan Forduren Store. Selanjutnya adalah Forduren untuk menjadi berbeda dan mereka yang percaya bahwa Forduren akan selalu ada di sana. Hidup dengan cinta setiap hari. Forduren selalu mencintaimu. Fenomena munculnya online shop menimbulkan perubahan perilaku konsumen pada kalangan milenial. Baik, selanjutnya di sini ada data penjualan Forduren Store online dan pasar pada bulan Januari hingga Juni 2019. Di sini pada bulan Januari jumlah konsumen mencapai 143 orang dan pendapatan yang diperoleh adalah 143.454.000. Bulan Februari jumlah konsumen mencapai 135 orang dan pendapatannya 133.210.000. Bulan Maret jumlah konsumen mencapai 221 orang, pendapatan 124.967.000. Bulan April jumlah konsumen 27,9 orang dan pendapatannya adalah 160.455.000. Bulan Mei jumlah konsumen mencapai 165 orang dan pendapatannya diperoleh adalah 152.245.000. Dan bulan Juni jumlah konsumen mencapai 121 orang dan pendapatannya mencapai 127.355.000. Nah, di sini jumlah dari bulan Januari hingga Juni, konsumen atau pembeli mencapai 1.064 orang dan pendapatan dari bulan Januari hingga Juni 2019 mencapai 279.600. Baik, berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa penjualan pada tahun 2019 bersifat tidak konsisten. Salah satu penyebabnya yaitu sosial media marketing, di mana kurangnya efektif milenial yang kurangnya minat dilakukan melalui media sosial online. Hal ini terbukti dari jumlah pembeli pada Forduren Store lebih sedikit ketimbang para pesaingnya yang bergerak di bidang yang sama. Bab 2 yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada sosial media marketing berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Forduren Store dan pasar? Yang kedua, apakah ada review berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Forduren Store dan pasar? Yang ketiga, apakah ada lifestyle berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Forduren Store dan pasar? Dan yang terakhir, apakah ada sosial media marketing, review, dan lifestyle berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Forduren Store dan pasar? Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Agung Eka Agustini. Terima kasih. Bab 2, tinjauan pustaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemasaran, bauran pemasaran, dan tujuan pemasaran. Bab 2, tinjauan pustaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemasaran. Menurut American Marketing, mendefinisikan bahwa pemasaran adalah proses dalam merencanakan dan melaksanakan konsepsi, menentukan harga, promosi, dan distribusi,
dari sebuah gagasan atau ideal. Barang serta jasa untuk menciptakan pertukaran yang akan memuaskan sasaran dari para individu dan organisasi. Bab 2. Bauran pemasaran. Di bauran pemasaran yaitu terdapat produk, harga, distribusi, dan promosi. Bab 2. Pengertian sosial media marketing. Sosial media marketing memiliki 6 karakteristik, yaitu transparan, terdapat dialog, jejaring sosial, multi-opini, multi-form, memiliki kelebihan sebagai media promosi online. Sosial media marketing. Indikator sosial media marketing. Yang pertama, ada online communities, interaction, sharing of content, accessibility, credibility. Bab 2. Customer review. Pengertian online customer review adalah ulasan yang diberikan oleh konsumen terkait dengan informasi dari evolusi suatu produk tentang berbagai macam aspek. Dengan adanya informasi ini, konsumen bisa mendapatkan kualitas dari produk yang dicari dari ulasan dan pengalaman yang ditulis oleh konsumen yang telah membeli produk dari penjualan online. Selanjutnya di sini ada indikator online, yaitu usefulness of online review, reviewer expertise, timelines of online review, valence review, volume of review, comprehensiveness of online review. Bab 2. Customer lifestyle adalah pola hidup seseorang di dunia yang ekspresikan dalam beraktivitas, minat, dan opininya. Lifestyle menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan culture. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor internal, yaitu kelas sosial, pengalaman dan pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif, dan persepsi. Adapun faktor eksternal sebagai berikut, yaitu kelompok referensi, keluarga, dan sikap. Bab 3 yaitu terdapat lokasi, populasi dan sampel, jenis data, dan sumber data. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu lokasi. Penelitian ini dilakukan di Fonduren Store dan Pasar dengan alamat Jalan Tukat Barito, Dauh Puri Kelot, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80225. Populasi dan sampel. Dari sekian populasi dalam penelitian ini berjumlah 1064 konsumen yang membeli di Fonduren Store dan Pasar. Dengan demikian, sampel yang digunakan sebanyak 102 responden. Jenis data, terdapat 2 data yang kita lakukan, yaitu yang pertama ada data kuantitatif dan yang kedua ada data kualitatif. Yang pertama, data kuantitatif dalam penelitian ini adalah jumlah pembeli pada media sosial Fonduren Store dan Pasar. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik kumpulan data seperti kuesioner. Sumber data, kami juga menggunakan 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok, maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian, atau hasil pengujian. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Teknik pengumpulan data. Kuesioner. Menurut Sugiono 2017, kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan instrumen penelitian yang telah disiapkan dan ditujukan kepada responden. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat, membaca, dan mempelajari catatan-catatan dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Instrumen penelitian dan pengujian, yaitu terdapat 2 jenis, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah hasil jawaban dari kuesioner responden benar-benar konsisten atau stabil dalam mengukur suatu gejala dan kejadian. Teknik analisis data. Terdapat uji asumsi klasik, dan di dalam uji asumsi klasik terdapat uji normalitas, uji multikoliniaritas, dan uji heterokedastisitas. Analisis regresi linear berganda, terdapat rumus yang bisa teman-teman lihat di PPT yang sudah kami sajikan.
yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus E. Keterangannya adalah Y sama dengan keputusan pembelian, A nilai konstan, X1 sosial media marketing, X2 online customer review, X3 lifestyle, B1 koefisien regresi dari X1, B2 koefisien regresi dari X2, B3 yaitu koefisien regresi dari X3. Bab 4, gambaran umum perusahaan, gambaran umum daerah penelitian. Fonduren Store terdiri di awal 2008 ketika cerita tentang cinta dan fakta murahan lainnya semakin menghiasi media massa. Fonduren adalah merek yang selalu berbasis pada seni, indie, masalah sosial, gaya hidup, dan mode. Fonduren ada di sana untuk menjadi berbeda, dan mereka yang percaya bahwa Fonduren akan selalu ada di sana. Hidup dengan cinta setiap hari, Fonduren selalu mencintaimu. Karakteristik responden. Dalam data penelitian ini diperoleh dari 102 orang responden melalui penyebaran kuesioner selama 1 minggu. Pemaparan berikut ini meliputi 4 kriteria responden, yaitu berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan. Hasil dan pembahasan tabel 41. Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin 1 laki-laki berjumlah 66, persentase 64,7. 2 perempuan berjumlah 36, persentase 35,3. Total berjumlah 102, persentase 100. Tabel 42. Distribusi responden berdasarkan usia. Nomor 1, usia 15 sampai 25 tahun berjumlah 99, persentase 97,1. Usia nomor 2, 25 tahun berjumlah 3, persentase 2,9. Total 102, total persentase 100. Hasil dan pembahasan tabel 43. Distribusi responden berdasarkan pendidikan. Nomor 1 SMP berjumlah 39, persentase 38,2. Nomor 2 SMA atau SMK berjumlah 41, persentase 40,2. Nomor 3 diploma berjumlah 12, persentase 11,8. Nomor 4 sarjana berjumlah 10, persentase 9,8. Total berjumlah 102, total persentase 100. Tabel 44. Distribusi responden berdasarkan bidang pekerjaan. Bidang pekerjaan nomor 1 pelajar atau mahasiswa berjumlah 81, persentase 79,4. Nomor 2 karyawan swasta berjumlah 13, persentase 12,7. Nomor 3 wira swasta berjumlah 8, persentase 7,8. Total jumlah 102, total persentase 100. Tabel 4.6 hasil uji reliabilitas. Variabel 1 sosial media marketing Cronbach Alpha 0,949 keterangan reliable. Nomor 2 online customer review Cronbach Alpha 0,944 keterangan reliable. Nomor 3 lifestyle Cronbach Alpha 0,930 keterangan reliable. Nomor 4 keputusan pembelian Cronbach Alpha 0,932 keterangan reliable. Berdasarkan hasil uji reliabilitas instrumen pada tabel 4.6 dapat dilihat instrumen-instrumen variabel pada penelitian ini, yaitu sosial media marketing, online customer review, lifestyle, dan keputusan pembelian. Ini
dikatakan reliable karena masing-masing variabel memiliki nilai alfa lebih besar dari 0,6. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan uji normalitas. Menurut Sugiono, uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model sebuah regresi atau variabel dependen dan variabel independen atau keduanya terdistribusi secara normal. Kriteria yang digunakan untuk mengetahui data yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidaknya, yaitu dengan cara apabila perhitungan Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari probabilitas 0,05. Berikut ada hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan uji normalitas yang ditampilkan pada tabel 4.7 di atas yang menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test menunjukkan bahwa besarnya nilai asymptotic significance to tilt adalah sebesar 0,556, yaitu lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa model memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya, saya akan menarik simpulan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Yang pertama, ada sosial media marketing memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap keputusan pembelian pada Funderen Store, di mana sosial media marketing memiliki koefisien T sebesar 2,902 dan signifikansi sebesar 0,005, yang berarti bahwa semakin baik Funderen Store dalam menerapkan sosial media marketing, maka akan meningkatkan keputusan pembelian pada Funderen Store. Yang kedua, online customer review memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap keputusan pembelian pada Funderen Store, di mana online customer review memiliki koefisien T sebesar 3,480 dan signifikansi sebesar 0,001. Hal ini berarti bahwa semakin baik online customer review konsumen Funderen Store, maka akan meningkatkan keputusan pembelian pada Funderen Store. Yang ketiga, lifestyle memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap keputusan pembelian pada Funderen Store, di mana lifestyle memiliki koefisien T sebesar 3,451 dan signifikansi sebesar 0,001, yang berarti bahwa semakin sesuai produk Funderen Store dengan lifestyle konsumennya, maka akan meningkatkan keputusan pembelian pada Funderen Store. Yang keempat, sosial media marketing, online customer review, dan lifestyle memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian, di mana variabel ini memiliki koefisien F yaitu 35,766 dan signifikansi sebesar 0,000, yang berarti bahwa semakin baik sosial media marketing, online customer review, dan lifestyle, maka akan meningkatkan keputusan pembelian pada Funderen Store. Selanjutnya, ada pun saran yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Funderen Store diharapkan selalu mengelola media sosial dengan baik, seperti dalam membuat foto katalog di Instagram yang bekerjasama dengan selebgram, dan membuat tema foto di Instagram yang sesuai dengan konsep dari Funderen Store, serta memberikan respon cepat terhadap konsumen yang menghubungi lewat sosial media. Selain itu, Funderen Store hendaknya selalu tanggap terhadap keluhan yang telah disampaikan konsumen melalui review. Funderen Store hendaknya selalu membuat produk yang mempunyai ciri khas sehingga nantinya mudah dikenali dan mempunyai lifestyle tersendiri. Dan saran yang kedua bagi peneliti selanjutnya, agar dapat meneliti dan mengkaji lebih dalam faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian selain sosial media marketing, online customer review, dan lifestyle, agar nantinya dapat mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan keputusan pembelian pada Funderen Store. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Saya sebagai perwakilan kelompok 6 meminta maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ada kesalahan yang tidak kami sengaja yang dapat menyinggung perasaan Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman. Sekian dan terima kasih.